karena kami rindu untuk mendengarnya. Haleluya. Amin. Saudara-saudara, kita akan membahas ayat yang kita baca tadi, terambil dari Injil Matius pasal 7 ayat 24 sampai dengan ayatnya yang ke 27. Sebagai rangkaian dari membicarakan hal kerajaan Allah atau hal kerajaan surga. Saya ajak saudara membaca ulang ya. Jadi ini konteksnya, saudara. Cerita ini, perumpamaan ini konteksnya di ayat 24, yaitu setiap orang. Setiap orang, jadi semua saja. Tidak dibatasi dia golongan Kristen atau tidak, tapi dikatakan setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Jadi Yesus berbicara ayat-ayat sebelumnya itu, firman Tuhan sebelumnya. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir, kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Saudara, setiap kita pasti mempunyai citra. Jadi kalau misalkan saudara diajak ditanya, apa gambaranmu atau apa citramu tentang Pendeta Susanto, pasti saudara ada di otak saudara. Begitu. Apa gambaranmu tentang William misalkan, ya. Dan mungkin citra itu bisa beda-beda dalam arti karena itu tergantung kedekatan, ya. Tentu Lisa dan anak-anak bisa mengatakan jauh lebih banyak dari kita. Nah, kita yang tidak terlalu dekat, kita yang cuma ketemu seminggu sekali begitu dengan William, bisa jadi citra kita itu tidak terlalu jelas, ya, tidak terlalu jelas. Tapi orang yang paling dekat, yang hidup bersama-sama, ya, dengan dia, bekerja bersama-sama, dia bisa mengutarakan jauh lebih jelas. Nah, saudara, kalau kita bicara citra atau image, sebetulnya itu bagus saja, sebab kita ini juga diciptakan segambar dengan Allah. Kita ini image-nya Allah. Allah yang tidak kelihatan itu bisa dipancarkan, bisa dilihat melalui hidup kita. Makanya kalau kita mengatakan, oh Allah itu super jenius. Kenapa? Karena ciptaannya saja jenius. Allah itu maha adil. Kenapa? Karena manusia sebagai citra yang menampakkan itu ada keadilan dalam diri kita. Ya. Jadi itu gambaran. Nah, di zaman modern ini orang bisa membangun citra, tapi belum tentu itu gambaran dia yang sebenarnya. Apalagi kalau sudah musim pemilihan pemimpin, entah presiden, entah gubernur, entah wali kota, entah anggota DPR, orang bisa membuat citra. Dan sekarang ini ada lembaga yang khusus untuk membangun citra. Saudara mau dicitrakan apa? Dicitrakan orang yang tegas, dicitrakan orang yang baik hati, merakyat, atau dicitrakan dengan orang yang anti korupsi, atau dicitrakan sebagai orang yang sangat berwibawa, berkarisma. Itu bisa dibayar, ada konsultannya bisa dibayar, saudara. Cuma kalau pencitraan itu tidak sesuai dengan aslinya, saudara, suatu hari pasti terbuka juga. Orang merasa tertipu.
ya. Nah, sekarang banyak sekali, ya. Kalau perusahaan itu disebut branding, wah, gitu. Kalau kita mau bangun perusahaan, mesti belajar sama siapa namanya, Gunawan, bosnya itu ya. Waduh, buka restoran langsung ngetop restorannya, begitu. Bersyukurnya memang restorannya enak, makanannya. Kalau tidak percaya bisa datang ke sana, saudara, begitu. Tapi kalau tidak sesuai dengan kenyataannya, brandingnya, orang cuma datang sekali gitu, aduh goodbye, ya kan, saudara. Tapi itu bisa itu bisa dibayar untuk ditampilkan terus menerus dan sebagainya. Nah, dunia kita itu penuh dengan pencitraan, saudara. Makanya ada pepatah kuno yang mengatakan kalau beli buku jangan lihat covernya. Tapi sekarang ini cover buku itu sangat menarik, saudara. Padahal kalau tidak sesuai dengan isinya, orang cuma melihat, oh ini sampah kata-kata, ini dikemas dengan cover yang bagus, orang bisa kecewa berat. Tapi kan sudah beli, ya kan? Nah, ini dunia kita, dunia penuh dengan pencitraan yang seringkali banyak yang palsu. Dan pencitraan itu ada di dalam genggaman kita, ya kan? Setiap saat saudara bisa buka kan Facebook, Instagram dan sebagainya. Di situ banyak pencitraan. Nah, ini saya kasih contoh satu. Tuh, ada yang lihat kan saudara? Pasti kan? Tuh, lihat saudara. Yo, ya kan? Jadi, saudara, bagi suami-suami yang istrinya bawel, sekarang sediakan video saja ini dan ancam tak masuk no YouTube. Wah, pasti bisa seperti itu. Atau bagi suami-suami yang kasar, ya, bisa begitu, saudara. Dan orang lebih takut, ya, citra dirinya rusak ketimbang dia bisa membangun jati dirinya sendiri, integritas dirinya sendiri. Nah, saudara-saudara, ayat yang kita baca tadi, sebetulnya Yesus berbicara tentang itu. Ya, Yesus mengatakan setiap orang yang mendengar perkataanku itu seperti orang yang bangun rumah di atas batu. Ya, bangun rumah di atas batu itu susah nggak? Susahnya minta ampun, saudara, ya kan? Tapi orang yang mendengar perkataanku dan tidak melakukannya digambarkan seperti orang yang membangun rumah di atas pasir. Ya, sama, jadinya sama. Tapi beda, saudara, ya, begitu. Nah, saudara, kita akan melihat orang yang membangun rumah di atas batu. Itu bicara tentang segala sesuatu yang dikerjakan dengan sungguh-sungguh, dengan kerja keras, dengan mencucurkan keringat, kalau perlu dengan mencucurkan air mata, saudara, butuh waktu yang lama. Nah, ini sekarang tidak terlalu laku di dunia, karena di dunia ini segala sesuatu tuh maunya yang instan, yang cepat, begitu. Ya, mie saja yang mesti butuh kalau dimasak itu butuh waktu misalkan 10 menit dan sebagainya, setelah itu baru mesti digoreng, mesti dibubuhin, gak laku. Waktu instan itu kira-kira 3 menit aja sudah bisa dimakan langsung. Itu yang sekarang laku, keras. Nah, tapi secara rumah yang di atas fondasinya di atas batu itu berbeda dengan di atas pasir, ya saudara. Sebab yang di atas pasir, saudara, itu cepat jadi, ya, cepat dinikmati. Dari luarnya tampak sama indahnya. Kalau desain luarnya semuanya sama, kelihatan pasti sama, sama-sama indah dan membanggakannya, begitu. Tidak butuh banyak pengorbanan, tidak butuh tenaga yang besar, tidak butuh dana, pemikiran. Air mata sesuai dengan kalau kita membangun rumah di atas batu.
Cuma yang membedakan saudara, ketinggian rumah, kekokohan rumah, dan umur rumah itu ditentukan dari yang tidak kelihatan, yaitu fondasinya. Kalau saudara cuma membangun rumah itu fondasinya pendek sekali, saudara tidak akan bisa membangun di atasnya itu rumah yang sangat tinggi. Nah, orang yang membangun fondasinya yang tidak kelihatan itu, saudara, begitu dalam sampai kena ke batu yang paling keras, maka dia akan bisa membangun rumahnya yang kelihatan itu bisa tinggi sekali, saudara. Itu bedanya. Nah, apa yang membedakan? Dari mana seseorang tahu rumah ini kokoh atau tidak? Yang membedakan adalah Yesus mengatakan bila ada badai. Hidup ini selalu ada badai. Setiap orang pasti mengalami air mata. Badai bisa berupa sakit, badai bisa berupa masalah pekerjaan, masalah di perusahaan, badai bisa masalah rumah tangga, suami istri, badai bisa masalah hubungan orang tua anak, hubungan saudara. Itu badai dalam kehidupan. Badai juga bisa kematian. Ada seorang yang di sini saya tanya, ada nggak yang belum pernah mengalami kedukaan karena kematian? Ada? Pasti semua pernah mengalami ya. Mungkin ada yang belum pernah mengalami kedukaan karena kematian ayahnya, tapi pasti kakeknya ada atau neneknya ada. Ada saudara yang belum pernah mengalami kedukaan karena kematian saudara kandung, ya kan? Tapi saya pernah mengalami. Ada yang belum pernah mengalami kedukaan karena kematian anaknya, tapi pasti di sini ada. Ada yang belum pernah mengalami kedukaan kematian teman baiknya, tapi mungkin di antara kita ada. Nah, saudara, itu badai hidup. Dikala kita mengalami badai itu, maka kita akan terlihat kekokohan hidup kita ini seperti rumah tadi. Bila dia diguncang oleh tornado, oleh hurricane, diguncang oleh gempa yang kuat dan sebagainya, rumah itu tetap berdiri tegak enggak? Nah, fondasi yang tidak kelihatan itu sangat menentukan, saudara. Yang terkenal, Yesus menggambarkan ini sebab di zaman Yesus sampai sekarang itu ada satu rumah yang disebut Petra. Nah, semoga terjadi nih teman-teman ICC nanti akhir tahun mau ziarah vacation ke Israel. Begitu. Salah satu yang diincar itu pergi ke Yordania. Ya. Untuk lihat apa? Di sana untuk melihat Petra. Ada satu rumah yang dibangun dari batu. Seperti kalau kita lihat Stone Mountain ya. Wah, itu diukir tuh tidak tahu berapa lama bisa jadi ukiran itu. Saudara bisa bayangin kalau Stone Mountain itu diukir di dalamnya sampai jadi rumah. Wah, itu sejak zaman Yesus, Petra itu sampai sekarang bisa jadi museum. Itu pasti pengerjaannya butuh pengorbanan yang luar biasa. Tidak cepat jadi. Tetapi apa yang Yesus katakan tentang rumah yang dibangun di atas batu, sampai sekarang kita bisa melihatnya, saudara. Rumah itu ada, ya, itu namanya Petra. Nah, Yesus sebenarnya berbicara tentang apa? Minggu yang lalu saya membahas tentang hal kerajaan sorga atau hal kerajaan Allah itu seperti biji sesawi yang ditanam, jatuh, kemudian dia tumbuh menjadi kecambah, kemudian besar dan bisa menjadi tanaman yang bercabang di mana ada burung-burung yang bersarang di sana. Nah, hal kerajaan sorga itu apa? Hal kerajaan sorga, Alkitab mengatakan itulah kebenaran. Saudara,
Ketika Yesus mengatakan kepada murid-muridnya, hal kerajaan sorga itu ada di tengah-tengah kamu, itu maksudnya ketika Yesus hadir di tengah dunia ini, di antara manusia, dia mengatakan dia itu hadir sebagai kerajaan sorga. Mengapa? Sebab Yesus mengatakan, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Ya, dia bukan cuma Yesus dalam arti manusia yang lahir dari orang tuanya Maria dan Yusuf di Palestina, di Kanaan, bukan cuma itu, tetapi dia adalah presentasi dari yang tidak kelihatan, yaitu firman yang hidup, sehingga dia mengatakan akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Begitu. Jadi kerajaan surga itu adalah hal kebenaran, hal perkataan Allah yang benar yang menjadi manusia. Sehingga kalau kita bicara hal kerajaan surga atau hal kerajaan Allah, adalah Allah yang menjadi raja, di mana setiap orang taat kepada rajanya untuk mentaati apa yang dikatakannya, difirmankannya. Itu arti hal kerajaan sorga atau hal kerajaan Allah. Nah, benih firman Tuhan adalah kebenaran yang ditanamkan. Maka kebenaran yang ditanamkan itu pasti akan tumbuh. Dan kalau tumbuh, dia akan menjadi berkat bagi orang-orang di sekitarnya. Dan menjadi berkat juga bagi pemiliknya. Itu minggu lalu kita berbicara, saudara ya. Nah, sekarang saya lanjutkan. Firman Tuhan yang ditabur dan akan tumbuh menjadi sayur atau buah yang berlipat kali ganda itu, saudara. Firman Tuhan yang bagaimana itu? Nah, hari ini berbicara tentang firman Tuhan yang ditaburkan itu bukan cuma hanya ditaburkan untuk didengar, supaya dia sungguh-sungguh berlipat kali ganda, maka harus dilakukan. Dan kalau orang itu melakukan, digambarkan seperti orang yang membangun rumah di atas batu. Rangkaiannya itu seperti itu, di atas batu. Butuh pengorbanan yang luar biasa, waktu yang cukup panjang, perjuangan. Tetapi kalau rumah itu sudah terbangun, ada badai apapun dalam kehidupan ini, rumah itu akan tetap kokoh. Ya, kita teruskan. Saudara, orang yang membangun rumah di atas batu adalah orang yang mendengarkan firman, tetapi melakukannya juga. Ya, dan orang yang mendengar firman dan tidak melakukannya, itu digambarkan seperti orang yang membangun rumah di atas pasir, atau zaman modern sekarang disebut cuma pencitraannya saja, kenyataannya tidak. Ya, kenyataannya tidak. Nah, dari luar mengagumkan, nampak sama seperti rumah yang dibangun di atas batu, saudara. Tapi untuk sesaat orang mengaguminya. Orang yang tidak terlalu tahu, orang bisa kagum. Ya, selintas orang terpesona. Wah, orang mengatakan orang itu sukses, orang itu harmonis, orang itu hebat, orang itu berhasil, orang itu bahagia. Seperti foto tadi kan. Kalau kita cuma lihat di YouTube-nya saja, orang melihat, wah itu pasangan ideal itu, pasangan yang selalu ketawa, senyum dan sebagainya. Dan itu yang diposting kan di Facebook. Ada orang lagi bertengkar lalu mempostingnya di Facebook, atau dia lagi sumpek, oh awut-awutan tak karuan, lalu tak posting di Facebook supaya orang tahu aku yang sebenarnya ada. Nggak ada. Yang diposting di Facebook itu hal yang wah, paling menyenangkan, paling mengembirakan dan sebagainya, supaya orang melihat, wah luar biasa. Hidup kita itu rangkaian dari kebahagiaan demi kebahagiaan, kesuksesan demi kesuksesan. Tapi kalau kita terkecoh dengan Facebook, itu palsu, saudara. Itu pencitraan belaka yang ada di sana. Iya. Salah nggak memposting di Facebook? Nggak salah. Tapi kalau sering-sering memposting dirinya di Facebook, orang bilang orang itu apa? Narsis. Iya. Orang narsis itu orang yang cuma bisa mencintai dirinya sendiri.
Saudara tahu kisahnya kenapa disebut narsis? Narsisus. Nggak tahu ya? Oh iya. Itu ada dongeng Yunani yang terkenal. Ada seorang anak dewa yang menitis jadi manusia, namanya Narsisus. Dia itu gantengnya luar biasa, saudara. Sampai semua wanita di dunia ini jatuh hati dengan dia. Tetapi tidak ada seorang wanita pun yang bisa merebut hatinya untuk menjadi pasangannya. Padahal dia itu gantengnya luar biasa, sampai bidadari-bidadari di sorga pun juga jatuh cinta sama Narsisus. Begitu. Nah, saudara, kenapa sampai semua berjuang merayu si Narsisus ini, tapi tidak ada yang berhasil? Sebab si Narsisus ini sangat mencintai dirinya sendiri. Dia tidak pernah bisa jatuh cinta dengan siapapun kecuali dirinya sendiri. Kerjaannya, saudara, dia suka pergi ke telaga. Ini zaman kuno dulu kan, belum ada cermin. Lalu dia itu suka hidupnya di telaga, lihat di air telaga yang tenang itu. Dia jatuh cinta pada bayangannya sendiri. Iya, jatuh cinta, waduh luar biasa ini. Sempurna ini orang. Jadi hidupnya itu cuma di pinggir telaga, bayangin apa bayangannya sendiri yang ada di air itu. Lupa makan, lupa minum, makin lama makin kurus sampai dia mati. Makanya orang yang mencintai dirinya sendiri, bayangannya sendiri, itu disebut orang narsis. Nah, tongkat yang dipakai untuk itu namanya tongsis. Karena dari tongkat, narsis, saudara. Nah, itu zaman kita hidup sekarang. Dan Yesus menggambarkan secara kuno, ya itu orang bangun rumah seperti di atas pasir aja. Begitu. Badai hidup datang, habislah semuanya. Orang bisa mengagumi seperti itu. Nah, Yesus mengatakan, orang yang mendengar firman atau perkataanku dan melakukannya seperti orang yang membangun rumah itu apa sebetulnya? Yesus berbicara tentang rumah itu bisa hidup kita. Yesus bisa berbicara rumah itu bisa tentang perusahaan kita, bisa berbicara tentang rumah tangga kita, bisa berbicara tentang gereja kita, bisa berbicara tentang peradaban manusia. Itu bisa dibangun dengan cara orang membangun rumah di atas pasir atau di atas batu. Saudara, orang yang membangun keluarganya di atas pasir selintas nampak mengagumkan, tetapi setelah itu tidak dikenali lagi keberadaannya. Jadi kita mesti berhati-hati. Banyak orang nggak pernah berpikir bahwa kalau aku bangun rumah tangga, aku membesarkan anakku, aku mendidik anakku, sebetulnya aku tuh melakukan apa? Tapi kalau saudara pikir secara dalam, kalau kita tersadar begitu, kita bisa mengatakan, wah, kalau tidak sanggup lebih baik tidak punya anak deh. Kenapa? Sebab kita sedang membangun peradaban sebetulnya. Membangun peradaban. Bila kita membangun asal-asalan, pokoknya yang kelihatan orang lain kan melihat aku tuh sukses, keluargaku sukses, anakku sukses. Tapi suksesnya cuma yang lahiriah, seperti orang bangun rumah yang dipentingkan cuma yang kelihatan saja, dan tidak pernah dipikirkan fondasinya. Maka ketika orang itu mati, kelihatan hasil karya di keturunan anaknya. Nanti anaknya ke cucunya, itu estafet. Saudara, pernah ada suatu penyelidikan, saudara, diteliti orang-orang yang disebut sukses, orang-orang yang melahirkan orang-orang besar, itu diselidiki keluarganya, ternyata mereka itu adalah orang-orang yang begitu sungguh-sungguh menanamkan disiplin-disiplin rohani untuk anak-anaknya, dan anaknya mewariskan kepada anaknya lagi, anaknya mewariskan kepada anaknya lagi. Tapi ada orang yang membangun cuma asal-asalan, kelihatan wah, karena bangunnya cuma bersifat yang kelihatan, yang materi, yang dunia, maka suka lenyap
semuanya itu. Ya, saudara. Oleh sebab itu yang terkenal di dunia ini, kalau orang mengatakan apa yang dibangun oleh orang-orang Barat, oleh orang-orang bule. Orang bule jago apa? Saya kalau tanya Erik, belum tentu Erik tahu. Kalau jago dagang siapa image-nya? Chinese. Orang Chinese ya. Orang Barat itu jagonya apa menurut saudara? Apa yang dia bangun? Hollywood. Apa? Hollywood. Hollywood. Jangan cuma Hollywood dong. Betul enggak? Mungkin saudara tidak setuju dengan saya. Tapi budaya Barat yang luar biasa, itu kata yang terkenal, yang dibangun adalah sistem. Gitu. Kalau orang Chinese, apalagi orang Indonesia, tidak terlalu suka sistem, ya kan? Aduh, segala sesuatu kok prosedurnya begini. Ini kan bisa lompat gini, kenapa mesti begini, kenapa mesti begitu, kenapa mesti antri? Kalau kita kesusut rombel ya tidak apa-apa lah, begitu. Tapi mesti dibangun sistem kan, begitu. Kalau lampu mati misalkan, gimana kalau kita itu terjebak di perempatan, mana jalan dulu dan sebagainya. Sudah ada sistemnya secara otomatis, katanya begitu. Mengapa? Karena itu yang dibangun adalah peradaban, saudara. Iya, peradaban itu penting sekali. Nah, kalau kita tidak biasa hidup di dalam peradaban yang teratur, maka diubah menjadi teratur itu susah. Satu-satunya jalan yang tidak teratur dimasukkan ke budaya yang teratur, akan ikut. So kalau tidak ikut dia ditertawain orang, saudara. Iya. Nah, jadi sebetulnya Yesus berbicara orang yang mendengar perkataanku dan melakukan itu orang yang membangun rumah di atas dasar batu, yaitu membangun sesuatu yang nilainya kekal tadi, saudara. Sebab perkataanku itu artinya firman, kebenaran. Bila kita menanamkan kebenaran dalam keluarga kita, anak-anak kita melihat cara orang tua itu berkomunikasi, suami dan istri. Kalau ada masalah, bagaimana orang tua itu memberikan solusi dan sebagainya. Maka anak-anak belajar itu. Kalau orang tuanya membangun kebiasaan dengan cara curang, tidak usah ngomong, anak-anak langsung belajar. Kalau orang tuanya itu membangun kebiasaan kejujuran atau membangun kebiasaan menghargai orang lain, kita tidak perlu ngomong, anak-anak itu langsung tahu. Karena anak-anak itu peniru yang bagus sekali. Kalau orang tuanya arogan sekali, oh tadi malam seru kita Indosif, begitu ya, kasih itu tidak arogan, wah seru gitu kemarin diskusi. Jadi kalau orang tuanya itu arogan, mau bergaul aja pilih orang dan sebagainya, tidak sembarang orang bisa dekat dengan saya dan sebagainya. Anak-anak itu langsung lihat, tidak usah diajari, itu langsung lihat, begitu. Cara orang tua memilih kata-kata, cara orang tua bersikap, cara orang tua memperlakukan orang lain, itu apakah dasarnya adalah firman Tuhan? Nah, firman Tuhan itu supaya tahu, saudara, bukan cuma yang dikatakan, oh haleluya, ada shalom, saudara, puji Tuhan, bukan itu. Tetapi firman Tuhan yang seperti dikatakan biji sesawi yang tertanam jatuh itu, yang tidak kelihatan tapi tumbuh. Yang kelihatan itu seperti buah sayur sawi itu. Firman Tuhan yang dipelajari, ditanamkan sedikit demi sedikit dalam hidup kita, dalam pola kita berpikir, dalam pola kita bertindak, itu nampak di dalam sikap kita berkata-kata, sikap kita memperlakukan orang lain, sikap kita mengelola uang kita, mengelola harta kita. Nah, apakah semuanya itu kita tujukan kepada hal yang bernilai kekal? Atau kita tujukan untuk hal-hal yang sifatnya pencitraan, kelihatan sejenak, tapi setelah itu lenyap. Ini ayat itu berbicara itu sebetulnya. Oke.
saudara teruskan. Ya, saudara, tadi sudah saya bahas ini. Kita teruskan. Jadi, saudara, kalau kita itu membangun hidup kita itu bukan cuma untuk sekedar membesarkan anak kita, menyekolahkan anak kita, dan memandirikan mereka, tetapi sebenarnya kita sedang membangun peradaban yang saya katakan. Itu estafet dari satu peradaban yang lain. Kalau kita itu tidak sungguh-sungguh membangunnya, maka saudara, yang rugi itu bukan cuma anak kita. Kalau anak kita itu cuma kita tanamkan, kita wariskan hal-hal yang sifatnya lahiriah, cuma diwarisi perusahaan, diwarisi rumah gede, diwarisi hal-hal yang sifatnya hanya materi saja, saudara. Sebetulnya kita sedang mengkorupsi. Bukan cuma mengkorupsi untuk anak kita, tetapi mengkorupsi generasi selanjutnya dan selanjutnya. Gitu. Nah, ini bahayanya di sana. Sehingga dunia ini kenapa semakin lama semakin mencintai dirinya sendiri. Dunia ini makin lama makin sangat materialistik karena yang dibangun seperti itu. Dan dunia itu sedang menuju ke sana. Oleh sebab itu Yesus mengatakan, hendaknya kita berpikir apa yang kita lakukan semuanya itu untuk Tuhan, lakukan semuanya itu di dalam kebenaran, karena ini masalahnya. Sebab kita itu sedang membangun kerajaan sorga, bukan kerajaan dunia. Mungkin saudara bingung, apa maksudnya kerajaan sorga? Di gereja kita tidak punya tradisi doa Bapa Kami, tapi sebetulnya bagus. Di doa Bapa Kami itu ada satu kata-kata yang Yesus ajarkan, datanglah kerajaanmu di bumi seperti di sorga. Yeah. Jadi kerajaan sorga itu bisa hadir sekarang ini di bumi, sampai nanti ketika yang kita lakukan itu kita orientasikan untuk yang kekal tujuannya. Itu maksudnya. Setiap kita pasti tiap hari kita butuh cari uang, bekerja. Iya. Tidak ada orang yang mengatakan, oh kerajaan surga itu tidak butuh uang, duitmu banyak nggak laku di sana. Kita semua butuh uang. Tapi apa koneksinya antara uang dengan kerajaan surga? Yesus mengatakan, uang itu digambarkan dalam Alkitab adalah mamon. Supaya kamu menggunakan mamon yang tidak jujur itu, artinya uang yang nilainya tidak kekal itu, ya. Supaya ketika mamon itu tidak bisa menolong kamu, kamu diterima di kerajaan Allah, di kerajaan surga yang kekal. Artinya apa yang kita punyai, yang kita lakukan, yang sifatnya sementara di dunia ini, itu kalau kita orientasikan untuk yang kekal, maka dikatakan kita itu menabung, menyimpan di kerajaan yang kekal itu. Jadi kalau Tuhan memberkati saudara dan saya dengan materi, tidak perlu ditolak. Itu pasti disyukuri. Kalau Tuhan memberkati saudara dan saya dengan kesehatan, wah puji Tuhan. Tapi kalau Tuhan beri semuanya itu, untuk apa? Nah, kalau kita orientasikan hanya untuk kebanggaan di dunia ini saja, maka itu artinya kita membangun hidup kita di atas pasir, rumah kita di atas pasir. Tapi kalau kita mengorientasikan itu, anak kita diajari dengan talenta yang Tuhan beri, kesempatan yang Tuhan beri, harta yang Tuhan beri, supaya anak-anak kita itu diajari untuk menanamkan hal-hal yang nilainya kekal, ya, kemurahan, kebaikan, kejujuran, ketekunan, kerja keras, tidak iri kepada orang lain, begitu, tetapi bersuka cita atas keberhasilan orang lain, dan ikut berduka atas kemalangan orang lain, dan sebagainya. Itu nilai-nilai yang sifatnya kekal. Sehingga kalau sudah mempelajari kasih
Kasih itu apa? Kasih itu, ya kita sudah belajar banyak tentang kasih. Dan dikatakan, nubuat, pengharapan, semuanya akan berhenti. Tetapi yang nilainya kekal adalah kasih. Jadi kalau kasih itu kita tanamkan dalam hidup anak-anak kita, saudara, maka yang tumbuh itu kekekalan. Nah, ini yang Yesus katakan. Dan menanamkan hal-hal yang sifatnya kasih, hal-hal yang sifatnya kebenaran, itu tidak mudah. Tadi malam kita diskusi, siapa ya yang bisa ya di antara kita memiliki kasih seperti kriteria Alkitab 1 Korintus pasal 13. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, kasih itu tidak cemburu, kasih itu tidak memegahkan diri, kasih itu tidak sombong. Ayo, siapa yang bisa? Wah, kemarin yang memimpin pertanyaan itu bertanya begitu, siapa yang bisa? Semua orang mengkerut tulisan, siapa ya? Kalau saya mengatakan saya bisa, nanti saya jatuh di dalam kesombongan. Ya, siapa yang bisa? Semua pasti mengatakan tidak bisa. Lah kalau tidak bisa, lalu apa gunanya Tuhan memerintahkan yang tidak bisa? Omong kosong dong. Ya kan saudara? Omong kosong. Kalau memang Tuhan memerintahkan supaya kamu mengasihi seperti aku mengasihi kamu, Tuhan memerintahkan hal-hal yang sebetulnya itu tidak nonsen dilakukan oleh kita, kan omong kosong. Ya. Nah saudara, ketika hidup kita itu dibangun seperti orang membangun rumah di atas batu itu membutuhkan waktu yang lama. Seumur hidup kita terus menerus kita diminta untuk terus belajar. Firman Tuhan itu diterapkan, tidak pernah berhenti. Seperti orang yang sedang membangun rumah di atas batu, yang tidak segera cepat selesai untuk bisa dibangga-banggakan terus menerus. Orang tua kalau anaknya lulus dari perguruan tinggi, apalagi lulusnya cum laude, apalagi lulusnya sukses, luar biasa. Orang tua siapa sih yang tidak bangga? Apalagi kalau dia itu lulus dari universitas yang terkenal. Yang 2 minggu lalu saya sudah kasih katanya itu, saya dapat kata baru kayak gitu ya. Siapa yang tidak bangga? Apalagi kalau sudah lulus itu dia punya pekerjaan di perusahaan multinasional yang luar biasa dan punya jabatan yang tinggi. Waduh, luar biasanya. Dulu saya ingat bapak-bapak dan ibu-ibu kalau punya anak di Indonesia ya, punya anak lalu masuk jadi pegawai negeri, lalu dapat lahan yang basah. Lahan basah kan ya. Wah, dia senangnya setengah mati. Wah, anakku dapat tempat di lahan yang basah katanya. Kok seneng loh di lahan yang basah? Lahan yang basah itu artinya dapat uang sampingan lebih banyak dari gajinya, saudara-saudara. Bisa bangga. Orang tua yang bangga dengan anaknya lulus dengan nilai yang terhebat, dari perguruan yang terhebat, dapat pekerjaan yang bagus, gajinya bagus. Orang tua mana yang tidak membangga-banggakan anaknya? Salah nggak itu? Tidak salah. Tapi kalau cuma berhenti di situ, itu salah. Yang dibangun adalah peradaban palsu. Mengapa? Sebab uang, gelar, jabatan, pekerjaan itu bisa habis, itu bisa musnah. Dan kita hidup sekarang ini di zaman segala sesuatu yang dibanggakan itu sekarang menjadi mengkhawatirkan. Banyak orang sekarang ini punya perusahaan-perusahaan yang besar, yang kaya, khawatir. Kenapa? Sebab sekarang ini model kehidupan kita di dunia, di pekerjaan di dunia itu tidak lagi
sudah mulai sekarang saudara tidak lagi bergantung pada perusahaan yang gede, branded yang terkenal. Contoh misalkan, yang lalu saudara mengenal ada smartphone yang terkenal, namanya apa? Apa? iPhone sekarang ya, Nokia. Nokia. Sekarang terkenal? Belum. Habis. Ada yang kenal Sony? Ya kan? Dulu PlayStation, Sony kan? Sekarang? Masih. Gitu. Dulu orang kalau punya perusahaan apalagi di Indonesia, wah, aku punya taksi sekian ribu armadanya. Sekarang mereka ketakutan. Karena ada banyak orang, ya, saya punya keponakan saudara, punya cuma 2 mobil, tapi dia punya perusahaan taksi. Iya, apa namanya itu? Uber ya. Kenapa? Karena dia punya aplikasinya, dia punya perusahaannya. Teman-temannya yang nggak punya itu gabung sama dia. Oke, boleh gabung. Kamu mau gabung pakai perusahaanku, kamu mesti ngasih aku fee begitu, 5% aja dari pendapatanmu. Wah, enak sekali dia. Teman-temannya banyak yang punya mobil-mobil ikut semua. Dia cuma punya 2. Tapi sepertinya dia punya banyak. Nah, ternyata dunia sekarang ini, saudara-saudara, itu berubahnya luar biasa. Orang sekarang ini bukan ditentukan siapa yang punya uang, itu yang akan menguasai. Dunia ini sedang berubah, katanya begitu. Di dunia ini, saudara, sekarang ini yang dicari itu bukan orang yang punya uang, tapi orang yang kreatif. Sekarang bukan di pabrik, tetapi di orangnya. Itu yang menentukan. Jadi kalau kita mengandalkan dan membanggakan hidup kita itu dengan perusahaan kita dan sebagainya, itu memang palsu. Palsu dalam arti apa? Dalam arti itu nilainya tidak kekal, bisa berubah. Yang kita banggakan itu. Nah, firman Tuhan mengajak kita kembali kepada nilai-nilai yang sifatnya langgeng, kekal. Itulah hal kerajaan surga. Kalau kita belajar hal-hal yang sifatnya langgeng dan kita terapkan, saudara, maka setiap orang pasti menyadari, seperti diskusi tadi malam, menerapkan kasih. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, tidak cemburu, tidak menyombongkan diri, tidak memegahkan diri. Memang itu susah, tapi susah bukan berarti tidak bisa dilakukan. Bisa. Nah, kenapa Tuhan mengatakan orang yang mendengar perkataanku itu dan melakukannya seperti orang membangun di atas batu, rumah di atas batu? Karena memang itu tidak mudah. Betul, tidak mudah. Butuh perjuangan terus-menerus tanpa henti. Dan, saudara, firman Tuhan mengatakan, jika bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah manusia yang membangunnya. Artinya, memang saudara dan saya tidak mampu kalau hanya mengandalkan kemampuan diri sendiri. Ketika kita menerapkan firman Tuhan, kita akan dibawa kepada kesadaran kita tidak mampu, kita tidak bisa, kecuali kalau kita terus-menerus bersandar, kita terus-menerus membina persekutuan dengan Tuhan, terus-menerus membina relasi dengan Tuhan, maka kebenaran Tuhan itu seperti biji sesawi yang jatuh, pasti akan tumbuh, pasti akan tumbuh, tidak sia-sia. Itu maksudnya, saudara. Oleh sebab itu, bila kita tidak ingin anak kita atau cucu kita atau keturunan kita selanjutnya menjadi orang yang gagal, menjadi orang yang kalau ada kesulitan, ada perubahan, ada badai, mereka menjadi orang yang gagal, maka firman Tuhan mengatakan, bangunlah generasi selanjutnya, bangunlah peradaban itu
dengan nilai-nilai yang sifatnya kekal. Dan nilai-nilai yang sifatnya kekal itu, saudara, tidak ada cara lain kecuali firman Tuhan sendiri. Sebab Tuhan mengatakan langit dan bumi akan lenyap, tetapi tidak satu titik atau satu koma pun dari firman-Ku yang tidak akan digenapi, saudara. Baiklah, agar supaya saudara dan saya menjadi orang yang bukan cuma mendengar firman Tuhan, tapi kemudian hilang. Tetapi biarlah mendengar firman Tuhan kita gumuli, kita coba belajar menerapkannya. Walaupun itu sulit, tetapi hasilnya akan bernilai kekal. Mari kita mengambil waktu teduh sejenak. Tuhan, kami mau berdiam diri sejenak. Kami mau merenungkan tentang apa yang sudah kami perbuat dalam hidup kami. Baik ketika kami bekerja, ketika kami bersama-sama dengan keluarga kami, ketika kami bersama-sama dengan teman-teman kami, ketika kami bersama-sama beribadah. Apakah yang kami pikirkan, yang kami lakukan, yang kami katakan didasari atas kebenaran firman-Mu yang nilainya kekal? Tolonglah Tuhan supaya apa yang kami lakukan, yang kami hidupi, itu bukan hal-hal yang bersifat fana, hal-hal yang bisa berubah. Dan itulah yang kami banggakan. Ajarlah supaya kami terus-menerus berjuang untuk menanamkan kebenaran demi kebenaran dalam hidup kami, dalam hidup keluarga kami dan anak-anak kami. Karena kami tahu jika benih-benih kebenaran yang kami tanamkan itu, Tuhan, walaupun dengan jerih lelah yang sulit, akan bertumbuh sampai kepada kekekalan di dalam Kristus Yesus. Kami berdoa, kami memohon, tolonglah kami, karena kami tidak mampu melakukannya sendiri. Tumbuhkan apa yang ditaburkan itu, Tuhan, karena kami tidak mampu menuntut.